Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSI MT, di mana di pertemuan 5 mata kuliah Praktikum Biokimia atau disingkat PBio ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum untuk uji kelarutan protein. Jadi kalau minggu sebelumnya saya jelaskan teorinya untuk kelarutan protein ini, di minggu ini saya akan menjelaskan praktikum yang dilakukannya untuk kelarutan protein ini. Baiklah, kita mulai saja masuk ke praktikumnya sendiri. Jadi kelarutan protein. Jadi di praktikum ini tujuannya untuk mengetahui kelarutan protein dengan pengaruhnya terhadap suhu, konsentrasi garam netral, dan juga pelarut organik. Di praktikum ini kita akan menggunakan putih telur dengan masing-masingnya perlakuan ada diberikan suhu 40 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan juga kontrol yang tidak dipanaskan. Lalu diberikan juga ada konsentrasi garam netral 5% dan 80%, serta pelarut organik etanol 95-96%. Itulah kira-kira yang akan dilakukan pada praktikum uji kelarutan protein ini. Oke, cukup jelas ya. Saya lanjut ke alat dan bahannya. Jadi cukup simpel. Alat dan bahan pada praktikum ini adalah alatnya itu hanyalah tabung reaksi dan water bath. Jadi tabung reaksi untuk uji kelarutan proteinnya apakah mengedap atau tidak, dan water bath untuk memanaskannya. Dan ini bahan yang digunakannya yang lumayan banyak, yaitu putih telur, jelas ini sumber proteinnya. Etanol 95-96%, ini untuk alkoholnya. Larutan garam netral, ini bisa amonium sulfat, bisa CaCl2, bisa CaSO4 yang kadarnya 80%, dan larutan garam netral yang masing-masing itu 5%. Antara ini ya. Jadi bisa pilih salah satu yang 80% dan pilih salah satu juga yang 5% untuk uji kelarutan protein terhadap pengaruh garam netral ini. Oke, cukup simpel praktikumnya dan tapi fenomenanya cukup banyak yang akan dibahas di praktikum ini. Oke, saya lanjut ya. Nah ini, prosedurnya cukup banyak, jadi akan saya jelaskan step by step ya. Jadi untuk pertama, untuk pengaruh terhadap suhu atau pemanasan, kita butuh 4 tabung reaksi, di mana masing-masing itu diisi 3 ml putih telur, lalu tabung 1-4 itu diberi perlakuan yang berbeda-beda, terutama dalam suhunya. Tabung reaksi 1 itu untuk kontrol, jadi nggak dikasih pemanasan, seperti apa adanya saja. Tabung reaksi 2 itu dipanaskan hingga suhu 40 derajat Celcius. Tabung reaksi 3 dipanaskan hingga 70 derajat Celcius. Dan terakhir, tabung reaksi 4 dipanaskan hingga suhu 90 derajat Celcius. Dari situ kita lihat, apa sih pengaruh pemanasan ini terhadap kelarutan protein putih telur ini. Berikutnya, untuk melihat pengaruhnya terhadap garam, kelarutan protein terhadap garam, ini kita butuh 2 tabung reaksi yang masing-masing diisi 3 ml putih telur dan ditambahkan larutan garam 1 mili ya, 1 mili saja, kemudian dikocok. Kemudian diamkan. Masing-masing tabung itu perlakuannya beda. Tabung 1 itu ditambahkan larutan garamnya itu yang konsentrasinya 80%. Tabung 2 ditambahkannya konsentrasinya hanya 5% saja. Nah, yang ketiga, pengaruh terhadap alkohol dan juga aquades. Jadi kita butuh 3 tabung reaksi yang diberikan perlakuan berbeda, di mana masing-masing tabung reaksi itu sama, diberikan 3 ml putih telur, lalu ditambahkan etanol 95% 0,5 mili, etanol 95% 1 mili, dan 1 mili aquades sebagai kontrol. Dari situ kemudian kita bandingkan secara kualitatif, yaitu dari kejernihannya, kekeruhannya. Jadi jernih atau keruh kita lihat dari situ. Viskositas atau kekentalannya, timbulnya endapan, apakah ada endapan atau tidak, lalu ada padatan atau tidak, terbentuk padatan atau tidak dari perlakuan-perlakuan ini. Lalu secara umum kita lihat percobaannya itu dari aspek sifat-sifat kualitatif untuk hasil dari percobaan di praktikum ini. Kira-kira seperti itu secara garis besar. Lalu, nah ini untuk hasil praktikumnya dibuat jadi tabel seperti ini, di mana untuk suhu dan perlakuan di sini tabelnya, kolom di sini, lalu
Parameternya itu saya buat dari kejernihan, viskositas, endapan, dan padatan. Ini saya buat secara kualitatif, jadi indikatornya itu dari minus, minus itu tidak ada, ya minus berarti 0 ya, tidak ada. Lalu yang plusnya 1 itu ada sedikit, yang plusnya 2 itu ada sedikit, agak banyak. Lalu yang ketiga itu agak lumayan banyak, dan yang keempat itu sangat banyak. Jadi bisa dilihat pada suhu 0 derajat, apa ini suhu kontrol ya, tidak dipanaskan, itu sangat jernih airnya, airnya dengan proteinnya itu. Viskositasnya itu encer sekali, atau dengan kata lain ya tidak ada kekentalan, tidak ada endapan, dan tidak ada padatan. Yang 40 derajat ketika dipanaskan jadi 40 derajat, kejernihannya mulai berkurang, sehingga jadi sedikit jernih saja atau agak jernih saja. Viskositas sudah mulai agak kental, jadi sedikit kental. Endapan belum ada, tapi ada padatan di sini. Padatannya sudah ada sedikit padatan di sini. Lalu 70 derajat, kejernihannya sudah mulai tidak ada, sudah mulai keruh di sini. Viskositasnya sudah agak atau terdapat ya cukup kental, endapannya tidak ada, tapi sudah mulai terjadi padatan. Di 90 derajat sudah sangat tidak jernih, viskositasnya sangat kental sekali, endapan tidak ada, dan padatan sangat sangat padat, terbentuknya padatan. Untuk garam 5% dan 80%, yang 5% jernih masih agak jernih, sedangkan yang 80% sudah keruh. Viskositas masih agak kental, dan ini sudah sangat kental. Endapan tidak ada, padatan tidak ada. Sedangkan untuk yang etanol, yang 0,5 ml, itu kejernihannya sudah keruh, tidak terlalu jernih, viskositas sudah kental, ada endapan, dan ada padatan. Yang 1 mili, kejernihannya masih agak jernih, viskositasnya kental, endapan dan padatan juga ada. Sedangkan Aquades itu masih sangat jernih. Ada viskositasnya masih encer sekali ya, tidak ada endapan dan tidak ada padatan. Itu kira-kira hasilnya secara general atau secara totalnya ya. Sedangkan apabila kita breakdown lebih detail lagi, seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita lihat dari tabel, kita pisahkan menjadi pengaruh garam netral dan juga pengaruh pelarut organik. Di pengaruh garam netral, kita gunakan di sini tabung 1 CaCl2 80%, tabung 2 CaCl2 5%. Dari segi kejernihan, tabung 1 itu sangat jernih ya. Sedangkan tabung 2 itu sangat keruh atau kurang sekali jernihnya karena cuma plus 1. Lalu untuk endapan, dua-duanya itu ada endapan, cuma yang tabung 1 itu endapannya banyak, jadi jernih tapi ada endapannya. Tabung 2 ada endapan tapi tidak sebanyak dengan tabung 1. Kira-kira seperti itu. Sedangkan yang pelarut organik, ini ada bisa dilihat dari kekeruhan, viskositas, dan endapannya. Untuk tabung 1 yang Aquadesnya ditambahkan Aquades 1 mili saja, jadi nggak ditambahkan etanol, hanya sebagai kontrol saja Aquades ini. Kekeruhannya, ya ini tidak lumayan keruh, lalu viskositas juga kental di sini. Endapannya tidak ada. Ketika ditambahkan etanol, tidak terlalu keruh, lalu viskositasnya kental, dan mulai ada endapan. Ketika ditambahkan etanol 0,5 ml. Tabung 3, ketika ditambahkan etanol 1 ml, kekeruhannya sudah mulai kurang keruh. Lalu terjadi viskositasnya kental, sangat kental ya, dan endapannya sudah mulai terbentuk agak banyak dibandingkan yang 0,5 ml. Oke, itu kira-kira kalau di breakdown, dibuat versusnya antara pengaruh garam netral dan juga pengaruh pelarut organik. Oke, baiklah, itu hasil praktikumnya. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan. Jadi pembahasannya, pertama saya akan membahas fenomena suhunya dulu. Jadi pengaruh suhu terhadap putih telur itu bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan, maka kejernihan dari putih telur akan semakin berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena ada terjadi proses denaturasi di protein ini akibat suhu tinggi. Sehingga denaturasi itu strukturnya rusak ya, sehingga menyebabkan menurunnya kelarutan protein karena terbentuknya endapan ini. Bayi Wirakusuma tahun 2005. Oke, itu untuk suhu. Berikutnya, nah ini. Pada penambahan larutan garam, baik yang itu 5% ataupun yang 80%, ada dua fenomena yang terjadi. Untuk yang garam netral 5%, putih telur akan menjadi sedikit keruh,
dan viskositasnya akan sedang gitu. Jadi nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Ini menunjukkan bahwa protein mengalami salting in, yaitu kondisi di mana viskositas protein itu berada pada titik isoelektriknya. Dan protein pada saat salting in memiliki kelarutan yang tinggi. Kebalikannya, pada saat penambahan larutan garam yang 80%, protein akan mengalami salting out, yaitu dengan tingginya viskositas, tapi putih telur akan sedikit tidak keruh, jadi keruhnya itu sedikit saja. Kenapa bisa begitu? Ini karena adanya kekuatan ionik yang kecil, sehingga protein akan menggumpal, dan viskositasnya akan meningkat. Itulah kenapa padatannya banyak, karena penggumpalan protein ini. Protein yang salting out ini akan sulit larut dalam air. Kenapa? Karena sudah lewat dari titik jenuhnya, sehingga akan terbentuk padatan atau endapan yang terjadi di protein tersebut. Kira-kira seperti itu. Kenapa eh, kenapa sulit larut dalam air dan kenapa adanya padatan dalam protein yang ditambahkan garam 80% ini, yaitu karena mengalami salting out ini. Oke? Selanjutnya, yang terakhir adalah ini. Pada penambahan alkohol, yaitu ada perbedaan kelarutan protein antara kalau ditambahkan aqua saja dan etanol saja, di mana konsentrasi pelarut, di mana etanol pelarut polar, semakin tinggi konsentrasi etanol diberikan, maka protein akan semakin larut dan akan membentuk padatan atau endapan. Nah, ini dilihat dari seberapa banyaknya protein ini mengandung kaya akan radikal-radikal nonpolar yang bebas. Itu akan cenderung lebih mudah larut dalam campuran alkohol air daripada dalam air saja gitu. Kebalikannya, protein yang miskin radikal-radikal polar bebas itu akan cenderung mengendap dengan penambahan sedikit alkohol ataupun aseton. Itu kira-kira kenapa adanya padatan atau endapan ini. Tergantung dari radikal-radikal nonpolar dan radikal-radikal polar bebas ini. Oke? Nah, jadi dari situ kesimpulannya di praktikum ini dapat disimpulkan bahwa kelarutan protein itu sangat dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi garam netral, dan terakhir adalah pelarut organik. Di mana kelarutan protein akan semakin rendah jika suhunya tinggi karena mengalami denaturasi, yaitu mulai di suhu 60 derajat Celcius. Lalu juga akan mengalami salting out pada konsentrasi garam netral yang tinggi atau 80%, dan pada konsentrasi pelarut organik yang tinggi, etanol yang 1 ml tadi, dia akan membentuk endapan. Itu kira-kira yang bisa disimpulkan dari praktikum uji kelarutan protein kali ini. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video singkat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.